Shalom, apa kabar? Kita bertemu kembali di acara Renungan Harian yang akan saya upload setiap harinya. Saya yakin saudara diberkati. Topik kita saat ini tidak pernah sendiri. Saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Bunyinya, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa buktinya? Apa buktinya Tuhan sangat mengasihi kita? Coba perhatikan dengan seksama ayat renungan di atas. Kata sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, atau kata sekali lagi ini menegaskan bahwa Tuhan sungguh-sungguh tidak main-main, menunjukkan Tuhan tidak akan pernah berubah setia kepada kita. Ini luar biasa, bukan? Coba ikuti percakapan yang saya ambil yang terjadi di sebuah ruang kelas SD berikut ini. Seorang guru bertanya kepada muridnya, siapakah Tuhan itu? Murid pertama bernama Roni, yang ayahnya seorang hakim, menjawab, Tuhan adalah hakim yang mengadili orang jahat. Murid kedua bernama Daniel, yang ayahnya seorang dokter, menjawab, Tuhan adalah dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Murid ketiga, Andre, yang papanya adalah konglomerat pengusaha super kaya, menjawab, Tuhan adalah yang bisa memberikan segala-galanya. Semua anak yang ditanya menjawab dari sudut pandang mereka terhadap pekerjaan atau profesi bapak mereka, ayah mereka. Terakhir, tibalah giliran seorang murid yang duduk di belakang, di pojok belakang, yang bernama Sarjo. Ditanya gurunya. Gurunya bertanya, Sarjo, dia tidak semapan teman-temannya yang serba berkecukupan. Kepala Sarjo menunduk ke bawah, tidak berani natap gurunya. Sang guru bertanya, Sarjo, siapakah Tuhan itu? Dengan suara lemah hampir tidak terdengar, Sarjo menjawab, Tuhan adalah seorang pemulung. Tiba-tiba kelas menjadi gaduh dan ribut mendengar jawaban Sarjo. Ada yang menunjukkan jari kepada Sarjo, ada juga yang berteriak, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya kepada Sarjo. Sang guru merasa heran, bertanya lagi kepada Sarjo, mengapa kau bilang Tuhan itu pemulung? Sambil mengadakan mukanya, Sarjo berkata bahwa seorang pemulung mengambil barang-barang yang tidak berguna dari tempat sampah, mengumpulkannya, memberikannya, sehingga menjadi barang yang berguna, punya nilai jual. Seperti saya, Sarjo terbata-bata menahan air mata.
Bapak saya memungut saya dari jalanan, membawa saya pulang ke rumahnya. Saya diasuhnya, disekolahkan di sini, dididiknya. Tiada hentinya suatu hari nanti saya menjadi orang yang berguna. Jika bapak saya tidak mengambil saya di jalanan, entah jadi apakah nasib saya kelak. Semua anak-anak di kelas itu terdiam. Tanpa terasa, sang guru meneteskan air mata. Lalu sang guru berdiri menghampiri Sarjo dan memeluknya dengan erat sambil menangis terharu. Sisi kelas yang tadinya hening mulai terdengar isak tangis dari semua murid-murid. Nangis terisak-isak. Tuhan amat mengasihi kita. Dari tempat sampah yang kotor dan kelam, kita dipungutnya, dibersihkannya dari segala kotoran dosa, kita dididiknya, kita dikasihinya, sehingga menjadi berharga, suci, dan mulia. Kita yang seharusnya ke neraka ditebus olehnya dan mengangkat kita menjadi ahli warisnya, dibawa pulang ke kerajaan sorga, tempat perdiaman damai nan abadi. Perlu kita renungkan baik-baik. Kita ini sampah. Kita dipungut oleh Bapa kita. Kita diperbarui oleh Bapa kita di surga. Dan kita dibawa pulang ke tempat yang kudus. Dan kita bukan menjadi biasa-biasa. Kita yang tidak ternilai menjadi bernilai. Saya mengucap syukur. Saudara dengarkan ini. Pesan saya, jangan pernah takut hadapi kehidupan ini. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara. Dengan cepat, saudara yang sedang bermasalah, masalah ekonomi yang sedang terjadi dalam hidupmu, letakkan dua tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan jamah anak-anakmu yang mendengarkan ini. Apapun masalah ekonomi yang dihadapi, jawab mereka, penuhkan kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa bagi mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan hamba alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang berjanji mintalah dalam namaku aku berdoa. Amin.